Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Dinda Asmulia, Leni Nur Aini, Hilda Fahria, Sururi Afif, dan Mariatul Kitiah. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami buat dalam critical book review atau CBR, yang dimana terdapat 2 buku. Yang pertama itu buku utama yang sebagai referensi kita, yaitu Filsafat Ilmu, Hakikat Mencari Pengetahuan, yang dimana buku ini diterbitkan oleh Ahmad Taufik Nasution. Dengan judul edisi pertama dengan pengarangnya itu Ahmad Taufik Nasution, penerbitnya itu dari Dipublis CV Budi Utama, asal kotanya itu Yogyakarta, asal kota terbit. Untuk tahun terbitnya sendiri itu tahun 2016 dengan nomor ISBN-nya itu 9786024104278. Lalu di sini ada juga identitas buku pembanding dalam mata kuliah filsafat ilmu ini dengan judulnya itu Filsafat Ilmu, Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, yang dimana pengarangnya ini adalah Muhammad Muslih. Tahun terbitnya itu 2016. Tentunya buku ini adalah edisi pertama. Dan penerbitnya itu adalah Lesvi dengan kota asal terbitnya itu Yogyakarta. Lalu udah terdapat nomor ISBN-nya ini 978 979 567 04 0445. Bab 1. Mengapa filsafat ilmu? Menurut buku utama, filsafat ilmu menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu, hubungan filsafat ilmu dan filsafat ilmu, kedudukan filsafat ilmu dapat perkembangan ilmu, keanekaragaman dan pengelompokan ilmu, landasan penelaahan ilmu, metode berpikir ilmiah, masalah dan teori kebenaran dan hubungan antara filsafat, iptek dan kebudayaan. Dan menurut buku pembanding, secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar suatu persoalan satu, yakni berpikir yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti analitis, pemahaman, deskriptif, evaluatif, interpretatif, dan spekulatif. Dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dapat diartikan sebagai berpikir secara tata tertib dengan bebas didasari oleh masalah dan teori kebenaran dengan adanya sebuah pertanyaan yang menurut untuk berpikir kritis dan analitis. Bab 2. Sejarah ilmu pengetahuan. Buku utama. Menurut buku utama, kelahiran filsafat pada zaman Yunani kuno merupakan reaksi dari mite yang berkembang pada waktu itu mengenai asal-usul dan kejadian alam semesta berdasarkan analisis pemikiran rasional. Padahal manusia pada zaman itu belum mampu melepaskan diri mereka dari belenggu mite. Dan dari buku pendamping, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dihasilkan. Makanya ilmu pengetahuan sering dipahami sebagai kumpulan pengetahuan, bahkan kumpulan ide-ide adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Kesimpulan pemahaman yang dicapai sebagai hasil pemecahan masalah adalah tujuan ilmu pengetahuan. Dari kedua buku dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu pengetahuan adalah sebuah mite yang berkembang sebagai hasil pemecahan masalah melalui analisis pemikiran rasional. Bab 3. Mengenal filsafat sebuah pengantar. Buku utama. Filsafat dapat dibedakan menjadi dalam 2 jenis pengertian. Pertama, filsafat sebagai reflective thinking. Kedua, filsafat sebagai produk kegiatan berpikir murni dan ia sudah terbentuk dalam suatu disiplin ilmu. Dan buku pembanding, proses keilmuan manusia terjadi karena bertemu subjek ilmu dengan objek ilmu. Maka suatu ilmu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur subjek, objek, dan pertemuan keduanya. Hakikat ketiga hal itu dan peran masing-masing dalam proses keilmuan dalam sejarah filsafat merupakan persoalan kefilsafatan yang berkaitan dengan asumsi dasar dari proses keilmuan itu sendiri.
Kesimpulannya, filsafat dapat dibedakan menjadi dalam dua jenis pengertian. Pertama, filsafat sebagai reflective thinking. Kedua, filsafat sebagai produk kegiatan berpikir murni dan ia sudah terbentuk dalam suatu disiplin ilmu. Maka suatu ilmu pada dasarnya terdiri dari tiga unsur, subjek, objek, dan pertemuan keduanya. Hakikat ketiga hal itu dan peran masing-masing dalam proses keilmuan dalam sejarah filsafat merupakan persoalan kefilsafatan yang berkaitan dengan asumsi dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Bab 4, Metafisika Pencarian Hakikat Kebenaran. Pada buku utama, metafisika mengkaji wujud di balik yang fisik dan material. Kajian metafisika untuk menjawab apa sesungguhnya di balik yang wujud. Dan pada buku pembanding, paradigma ilmu itu adalah positivisme, positivisme. Yang keduanya kemudian dikenal sebagai classical paradigm atau konvensionalis paradigm, critical theory, dan konstruktivis. Perbedaan keempat paradigma ini bisa dilihat dari cara mereka dalam memandang realitas dan melakukan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan ditinjau dari tiga aspek pertanyaan, ontologis, epistemologis, dan metodologis. Kesimpulannya, perdebatan tentang metafisika melahirkan berbagai aliran, idealisme, materialisme, dan dualis. Metafisika mengkaji persoalan Tuhan, manusia, dan alam. Pembahasan tentang ketiga hal itu melahirkan banyak pandangan-pandangan dengan berbagai aliran. Paradigma ilmu itu adalah positivisme, pospositivisme, critical theory, dan konstruktivis. Perbedaan keempat paradigma ini bisa dilihat dari cara mereka dalam memandang realitas dan melakukan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan ditinjau dari tiga aspek pertanyaan, ontologis, epistemologis, metodologis. Namun demikian, beberapa paradigma bisa saja mempunyai cara pandang yang sama terhadap salah satu dari ketiga aspek pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Bab 5, Sumber Ilmu Pengetahuan. Buku utama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan tidak memiliki pengetahuan apapun. Bersama alam dan lingkungan, manusia menggunakan potensi yang dimilikinya untuk memperoleh berbagai macam pengetahuan. Keinginan tahuan manusia untuk memperoleh pengetahuan mengharuskan manusia menggunakan segala potensinya. Pendekatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbeda-beda melahirkan perbedaan hasil pengetahuan. Untuk buku pembandingnya, beberapa teori keilmuan dan akhirnya juga paradigma keilmuan yang ada disebut terpilih karena memang ruangan ini hanya menyediakan beberapa nama yang cukup dikenal, dengan pengakuan bahwa masih banyak sederetan nama-nama lain yang tidak bisa dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap pengembangan filsafat ilmu. Maka pemilihan ini lebih disebabkan oleh faktor teknis daripada akademis. Kesimpulannya yaitu keingintahuan manusia untuk memperoleh pengetahuan mengharuskan manusia menggunakan segala potensinya. Pendekatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbeda-beda melahirkan perbedaan hasil pengetahuan. Beberapa teori keilmuan dan akhirnya juga paradigma keilmuan yang ada disebut terpilih karena memang ruangan ini hanya menyediakan beberapa nama yang cukup dikenal, dengan pengakuan bahwa masih banyak sederetan nama-nama yang tidak bisa dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap pengembangan filsafat ilmu. Maka pemilihan ini lebih disebabkan oleh faktor teknis daripada akademis. Kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama dilihat dari aspek tampilan buku. Face value buku yang direview adalah pertama, poin 1, tampilan buku utama cover depan yang disajikan sangat menarik. Desainnya semua informasi meliputi judul buku, pengarang telah disajikan. Poin kedua, faktor kekurangan dari tampilan buku yang ada hanya terlihat dari desain cover yang bagus, tetapi unsur lainnya biasa saja karena kurang menarik. Nomor 2, dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis termasuk penggunaan font. Poin pertama, dari aspek layout dan tata letak, semua sudah tersusun rapi sesuai dengan standar kepenulisan buku. Letaknya sudah proporsional dan mudah dilihat. Tata tulis sudah mengikuti penggunaan EYD yang baku dan benar. Penggunaan font juga sudah sesuai, mudah untuk dibaca.
Poin kedua, faktor kekurangan dari aspek ini terlihat pada beberapa faktor minor, seperti spasi yang kurang renggang. Kelebihan dan kekurangan buku yang selanjutnya, dari aspek buku, dari aspek isi buku membahas mengenai topik-topik seputar filsafat ilmu secara mendetail, di mana banyak subtopik menarik untuk dibaca. Poin kedua, faktor kekurangannya, kurangnya bahasan mengenai filsafat secara umum seperti yang terdapat pada buku pembanding. Poin keempat, dari aspek tata bahasa, buku tersebut adalah dari aspek tata bahasa yang digunakan, menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah EYD yang sudah ditentukan. Faktor kekurangannya, ada sedikit kata-kata yang sulit dipahami dan istilah yang mungkin terasa asing bagi pembaca. Next. Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Seringkali muncul pertanyaan sentral dari studi ini menyangkut apa yang memenuhi syarat sebagai sains, keandalan teori-teori ilmiah, dan tujuan akhir sains. Keterkaitan filsafat ilmu sangat erat dan saling tumpang tindih dengan metafisika, ontologi, dan epistemologi. Next. Baik, untuk rekomendasi, kami dari kelompok 6 lebih merekomendasikan buku Filsafat Ilmu karangan Muhammad Muslih karena pembahasan yang disajikan lebih jelas mendetail mengenai pokok bahasan filsafat ilmu itu sendiri. Selain itu, terdapat banyak referensi ilmu filsafat lainnya, sedangkan karangan Ahmad Taufik Nasution sudah bagus dan baik, tetapi kurang sedetail buku karangan dari Muhammad Muslih. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, terkait tentang Critical Book Review atau CBR. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.